bantai Filipina. Indonesia ada di posisi berapa? Klasmen Grup A Piala AFF U19 2022 terbaru. Berikut posisi timnas Indonesia U19 setelah matchday keempat Grup A. Tidak terasa fase grup Piala AFF U19 sudah hampir selesai. Di matchday keempat ini, timnas Indonesia bertemu dengan Filipina. Kemenangan menjadi harga mati bagi anak asuh Sintayong, karena mereka butuh tambahan poin di laga ini agar bisa menjaga asa lolos ke semifinal. Cahya Supriyadi dan kawan-kawan melakukan tugas itu dengan baik. Mereka berhasil mengalahkan Filipina dengan skor telak 5-1. Kemenangan timnas Indonesia U19 ini membuat Garuda Nusantara naik satu peringkat di klasmen Grup A. Mereka kini menempati peringkat ketiga setelah sebelumnya berada di peringkat keempat. Garuda Nusantara mengoleksi total 8 poin dari 4 pertandingan dengan rincian 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, sehingga Indonesia kini menempati peringkat ketiga. Indonesia juga perlu berterima kasih kepada Vietnam karena sore tadi Vietnam sukses mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1. Alhasil, Myanmar hanya mengoleksi 6 poin, sehingga posisi mereka terdepak dan digantikan timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri kini hanya berjarak 2 poin dari Vietnam dan Thailand yang sama-sama mengoleksi 10 poin. Mengingat Vietnam dan Thailand akan bertemu di matchday terakhir, skuad Garuda berpotensi besar mengamankan tiket ke semifinal. Rabani Tasnim, Man of the Match timnas Indonesia versus Filipina. Rabani layak dinobatkan sebagai Man of the Match di laga kali ini. Rabani dipasang sebagai penyerang tengah oleh Sintayong. Pemain Borneo FC Samarinda ini membayar tugas itu dengan baik. Ia mencetak hat-trick alias 3 gol di laga kali ini. Selain itu, Rabani juga memberikan 1 assist untuk Alfrian Tuniko. 2 dari 3 gol yang dicetak Rabani Tasnim di laga ini berhasil dari titik penalti. Menariknya, ia memiliki gaya yang menarik ketika mengeksekusi penalti, terutama pada eksekusi penalti pertamanya. Ia seakan mengikuti gaya eksekusi penalti gelandang Chelsea, Jorginho. Ketajaman Rabani Tasnim di laga ini juga memberikan alternatif lain bagi Sintayong di lini tengah, supaya ia tidak hanya terlalu bergantung pada Hoki Caraka dan Ronaldo Kuate. Dengan 3 gol di laga melawan Filipina, Rabani kini duduk di posisi kedua daftar top skor sementara Piala AFF U19 2022. Rabani hanya tertinggal 1 gol dari Hoki Caraka. Perburuan untuk menjadi top skor di Piala AFF U19 2022 masih sangat panjang. Grup A yang dihuni timnas Indonesia U19 masih menyisakan 1 pertandingan lagi. Marcelino Ferdinand absen 2 bulan. PSSI tanggung jawab. Gelandang timnas Indonesia U19 Marcelino Ferdinand harus menepi dari lapangan hijau selama 2 bulan. Ia mesti absen karena cedera. Marcelino mengalami cedera saat timnas Indonesia U19 melawan Thailand. Ketika itu, ia ditandu keluar jelang berakhirnya babak pertama. Keesokan harinya, gelandang Persebaya Surabaya ini menjalani pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging atau MRI di rumah sakit. Hasilnya, Marcelino mengalami ruptur parietal otot. Ruptur parietal ototnya cukup dalam dengan panjang 10 cm dan lebar 1,7 cm. Ujar Kepala Tim Medis PSSI, dilansir dari laman resmi PSSI. Ini akan membutuhkan waktu sembuh sekitar 1-2 bulan, katanya menambahkan. PSSI pun tak akan lepas tangan dengan cedera yang dialami Marcelino. Induk sepak bola di tanah air itu akan berupaya sebaik mungkin agar pemain berusia 17 tahun tersebut bisa segera pulih. Sudah menjadi kewajiban dan komitmen PSSI untuk menanggung semua biaya pengobatan Marcelino hingga sembuh, tutur Sekjen PSSI Yunus Nusi. Insya Allah dia cepat sembuh, apalagi masih berusia muda dan punya semangat untuk bermain kembali, imbuh Yunus Nusi. Cedera tersebut membuat Marcelino absen membela timnas Indonesia U19 yang saat ini masih berjuang di Piala AFF U19 2022. Hal ini tentu menjadi kerugian besar buat skuad Garuda Nusantara yang masih menyisakan 1 partai di fase grup. Dan itulah berita terbaru timnas Indonesia untuk hari ini. Saksikan terus update terbaru timnas Indonesia dari Anabel Story.